berbicara tentang sejarah berarti berbicara masa lalu. Masa lalu ulama menjadi pelopor perjuangan di Indonesia maupun di daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perdana podcast Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang tentu akan menjadi bahasan tema-tema yang sangat relevan dengan persoalan-persoalan keumatan, kebangsaan dan keindonesiaan. Juga termasuk di dalamnya kita nanti akan banyak belajar daripada kiai, ulama-ulama kita yang tentu ini juga menjadi wawasan kita, dan alhamdulillah pada hari ini sudah bersama kita Pak Kiai Muhammad Haiban. Beliau adalah salah satu tokoh sejarah. Kenapa? Karena beliau juga sudah menulis sejarah dari perjalanan Majelis Ulama Indonesia di Kalimantan Timur, dan beliau juga sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, baik. Iya. Pak Kiai, kita ini mengawali podcast kita yang perdana ini, dan ini menjadi kehormatan bagi kita semua karena Majelis Ulama ingin mendekatkan kepada umat. Ya, jadi bagaimana suara-suara dakwah dari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu tidak hanya pada ruangan terbatas, tapi lebih menjangkau segmen dari umat kita. Nah, karena itu pada hari ini kita ingin bicara lebih khusus berkaitan dengan sejarah baik berdirinya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dan tentu juga kita bisa hubungkan juga dengan sejarah berdirinya Majelis Ulama di Indonesia seperti itu. Silakan Pak Kiai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang sejarah berarti berbicara masa lalu. Masa lalu ulama menjadi pelopor perjuangan di Indonesia maupun di daerah, bahkan di Asia Tenggara. Untuk melanjutkan peran kesejarahan, maka para ulama ingin membentuk sebuah organisasi. Bahkan di beberapa daerah, sebelum berdiri organisasi yang berskala nasional, sudah berdiri ada namanya Perserikatan Ulama, ada Persatuan Ulama, seperti di Aceh itu namanya Persatuan Ulama Seluruh Aceh, disingkat PUSA. Oke. Kemudian di daerah Kisaran itu ada Perserikatan Ulama. Iya. Di Tegal, di Majalengka itu juga ada Perserikatan Ulama. Kemudian termasuk organisasi besar yang ada sekarang, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, itu juga dalam rangka untuk melanjutkan peran ulama. Iya. Nah, jadi di dalam pembangunan nasional, ulama-ulama yang dulu menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan yang dimulai dari Syekh Ja'far Shadiq yang terkenal dengan Sunan Kudus, itu pertama kali ulama memperjuangkan Indonesia dan Asia Tenggara bebas dari penjajahan. Itu pertama kali pada tahun 1512. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, dan bahkan Indonesia merdeka itu juga perjuangan para ulama. Iya. Kalau kita lihat dari penyusunan Piagam Jakarta, itu hampir semuanya ulama. Yang bukan ulama itu cuma satu, yaitu Amar Ames. Yang lainnya kan ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ya. Kemudian ada Kiai Wahid Hasyim dan sebagainya. Iya. Semua ulama. Nah, ini setelah Indonesia merdeka itu nampaknya
mulai ditinggalkan. Nah, terasa bahwa ulama ini masih diperlukan oleh umat, diperlukan oleh negara. Sehingga pada tahun 1963 itu Menteri Muda penghubung alim ulama di dalam Kementerian Agama itu dulu ada pembantu Menteri penghubung alim ulama, itu membentuk namanya Majelis Ulama. Ayat 63. Nah, ini sebagai perwujudan dari keinginan para ulama untuk membentuk satu wadah dalam rangka melanjutkan peran dalam perjuangan pembangunan di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Luar biasa. Nah, itulah secara nasional ulama Indonesia mendirikan organisasi. Sebenarnya sebelumnya sudah ada di daerah lain yang sifatnya nasional, tapi baru deklarasi kemudian datang Jepang sehingga belum sempat menyebar, tapi sudah mendeklarasikan sebagai Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita tarik di lokal di Kalimantan Timur, di Kalimantan Timur pada waktu itu kan setelah Menteri mendirikan Majelis Ulama, kemudian kan melalui Kementerian Dalam Negeri, Mendagri itu menyurati ke Gubernur seluruh Indonesia untuk mendirikan. Nah, di samping itu juga Kemenak, sehingga ketemu Gubernur mendapat surat, Kementerian Agama mendapat surat untuk mendirikan Majelis Ulama. Lalu lah pada waktu itu di Kalimantan Timur ini dibuatlah panitia pendirian Majelis Ulama Kalimantan Timur itu tahun 63. Namun sebelumnya di Masjid Raya Samarinda, dulu Masjid Jami namanya, di pinggir sungai masih kayu. Itu jauh sebelum itu sudah sering ada pertemuan. Di sini ada ulama karismatik senior yang ilmunya luas, namanya Pak Kiai Haji Abdullah Marisi. Abdullah Marisi yang ada kuburannya itu ya? Ya, yang ada kuburnya di dekat Masjid Raya sekarang. Nah, beliau ini ulama senior yang lama belajar di Mekah, ya, menguasai fikih, menguasai tasawuf dan ilmu-ilmu alat. Nah, ini ulama-ulama di Samarinda ini sering berkumpul. Beliau itu berada di tengah, menjadi pertanyaan, menjadi pusat pertanyaan dari ulama-ulama yang junior ini. Jadi kalau dilihat tuh seakan-akan beliau itu ketuanya ulama di Samarinda ya. Nah, biasanya setelah sholat nanti kumpul, ya, ulama junior itu mengelilingi, beliau ada di tengah-tengah berdialog di situ. Ya, seperti ada Kiai Sirat Salman, ya, antara lain seperti itu ada Kiai Abdullah Sani Karim dan lain sebagainya, ada berdialog itu. Jadi seakan-akan dia sebagai ketuanya ulama gitu loh. Nah, berarti secara tidak formal begitu. Apakah beliau justru yang menjadi ketua Majelis Ulama pertama di Kalimantan Timur? Oh, bukan. Yang pertama kali menjadi ketua Majelis Ulama Kalimantan Timur Kiai Haji Harun Nafsi. Harun Nafsi yang ada jalan di Samara seberang. Ya, sekarang dijadikan nama jalan di seberang. Dan putra beliau yang salah satunya menjadi sekda Prof. Gitu ya? Pak Saleh Nafsi. Oh iya, adiknya itu. Oh, adiknya. Oh, adiknya. Ya. Seperti itu ya. Nah, putra beliau itu dulu menjadi ketua Majelis Ulama di Kutai Kartanegara. Bagi selain cerita tentang tadi bagaimana kiprah dari ulama-ulama yang representasinya sebagai ketokohan Pak Kiai Haji Allahumma yarham Pak Abdullah Marisi ya. Bagaimana suasana ketika itu Pak Kiai, ketika pembentukan awal gitu? Wah, ketika dibentuknya Majelis Ulama ini semangatnya luar biasa. Karena memang pada tahun-tahun itu sudah mulai pengaruh komunis di pemerintahan dan di masyarakat itu sudah mulai terasa. Jadi sejak dekret presiden tahun 59, tanggal 5 Juli tahun 59,
dibubarkannya konstituante kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, komunis ini merasa ada angin gitu lah. Iya. Dan dikeluarkannya dekret presiden itu juga tidak lepas dari pengaruh komunis. Baik. Nah, itu. Iya. Jadi setelah itu di mana-mana waktu itu komunis mulai menonjol sampai berdiri universitas rakyat di seluruh provinsi itu didirikan universitas rakyat, sehingga umat Islam juga mengimbangi. Nah, di pusat itu para jenderal-jenderal TNI dan Polri itu mendirikan sebuah organisasi namanya Perguruan Tinggi Dakwah Islam, disingkat PTDI, untuk mengimbangi universitas rakyat itu. Nah, jadi ulama-ulama ini juga, apalagi setelah dibubarkannya Partai Islam Masyumi, ya, dan GPII, saya pemudanya, ya, itu umat Islam, para ulama itu gelisah. Bagaimana kapan kita itu mau berkomunikasi, bertemu? Nah, ini peluang. Nah, jadi ketika diadakan pertemuan tuh semangat sekali mereka, ya, semangat sekali. Pak Kiai, kita ingin membahas lebih lanjut terkait dengan, kita tadi sudah dapat gambaran dan kiprahnya, apalagi sekarang sudah ditulis oleh Pak Kiai ini, pemirsa, sepenggal sejarah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, yang kita bisa nanti dapatkan informasi lebih lanjut. Nah, Pak Kiai, selama ini kan umat itu mengenal itu bahwa Majelis Ulama itu hanya persoalan-persoalan fatwa, ya kan, persoalan-persoalan. Nah, kaitan dengan itu, dari kiprahnya kita mungkin ingin tahu bagaimana fatwa yang memang itu diperlukan umat, kemudian bimbingan terhadap umat, termasuk pendidikan, ekonomi, dan termasuk bagaimana kerukunan antar umat agama, yang peran daripada Majelis Ulama seperti itu. Oh ya, jadi Majelis Ulama ini kan sebagai tokoh Islam, sebagai orang yang dituakan, sehingga fatwanya itu memang ditunggu. Sehingga ketika umat Islam itu dikhawatirkan akan terpengaruh kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam, disitulah ulama memberikan fatwa. Sebagai contoh misalnya, pada waktu hari menjelang peringatan hari besarnya orang Kristen Katolik, yaitu hari Natal, itu kan Majelis Ulama mengeluarkan fatwa bahwa menghadiri Natal bagi umat Islam itu haram. Karena mereka ini mengajak, sebenarnya yang diajak itu sesama Kristen. Kan di dalam agama Kristen itu ada sekte-sekte, ya. Ada Advent, ada Kingmi, ya, ada Pantekosta. Nah, di samping itu juga ada Katolik. Nah, mereka mengatakan Natal bersama. Sebenarnya Natal bersama itu di antara mereka. Tapi kemudian ada yang mengajak orang-orang Islam. Lalu ada satu image kalau Natal bersama itu ya bersama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ini rawan, ini bisa mengganggu akidah. Oleh karena itu Majelis Ulama mengeluarkan fatwa. Nah, fatwa itu sebelum dikeluarkan itu sudah bocor dulu. Akhirnya kan rame. Bahkan fatwa tentang haramnya menghadiri Natal bagi umat Islam itu kemudian kalau bisa jangan dikeluarkan, gitu. Tapi waktu itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Hamka, tidak mau mencoba. Ini bukan keputusan pribadi, tapi keputusan Majelis Ulama. Betul. Sehingga sampai beliau mengundurkan diri, beliau wafat, sampai sekarang tetap berlaku fatwa itu. Dan tidak ada yang berani mencabut, karena itu keputusan majelis, bukan keputusan pribadi. Betul. Nah, itu antara lain itu fatwa. Kaitan dengan bimbingan terhadap umat gimana, Pak Kiai? Nah, bimbingan kepada mungkin ada penyebaran misalnya ke pedalaman atau apa, itu dilakukan sama Majelis Ulama? Ya,
di samping Majelis Ulama itu mengeluarkan fatwa, kemudian juga pedoman, juga pernah mengirimkan dai atau mubaliknya. Oh. Baik di pusat maupun di provinsi. Di Kalimantan Timur, angkatan pertama kaderisasi ulama dulu dikirim, ada yang ke Bulungan, yaitu di Krayan. Tapi yang di Krayan itu tidak lama karena memang minoritas ya, kemudian pulang. Nah, kemudian di Kutai Barat, dan Kutai Barat dua-duanya berhasil. Satu itu ketua Majelis Ulama Kutai Barat 2 periode, yang satu mendirikan pondok pesantren di Kutai Barat, sekarang masih Ustadz Arif itu ya. Ustadz Arif ya? Iya. Oh, yang di area Kemuning tuh ya? Iya, di Kemuning ya. Oh, itu dari binaan Majelis Ulama ya? Dari MUI itu. Ya. Kemudian yang di daerah lain juga ada yang dikirim oleh pusat ke Papua, ke mana-mana itu ada. Terkait dengan pendidikan seperti apa Pak Kiai yang dilakukan dari Majelis Ulama ini? Majelis Ulama kan bukan lembaga pendidikan. Iya. Jadi ketika Majelis Ulama ini memerlukan pendidikan untuk membentuk kader-kader calon penerus, Majelis Ulama mengadakan kerjasama. Nah, selama ini kerjasama 2, yang sudah ada lembaga pemerintah dan swasta. Yang pemerintah adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang swasta Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Nah, 2 lembaga inilah. Dan Kalimantan Timur mengirimkan ke Gontor sudah beberapa kali ya, sampai angkatan ke-9 atau 10 ini ya. Karena sejak tahun 2016 angkatan pertama. Ini dalam rangka mendidik kader-kader. Kalau untuk umat itu diserahkan kepada lembaga-lembaga. Kan itu memang ada amanat Presiden pada waktu deklarasi MUI. Dalam pidato Presiden itu menyatakan MUI tidak usah mendirikan sekolah, biar dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada. Jadi MUI itu mengkoordinasi semua ormas-ormas Islam. Terkait dengan pemahaman keagamaan ini kan banyak Pak Kiai ya. Artinya begini, berkaitan dan khilafiyah segala macam itu. Nah, bagaimana peran Majelis Ulama ini yang menghargai keragaman itu? Oh ya, jadi Majelis Ulama ini memandu dan memberikan pemahaman bahwa perbedaan pendapat itu boleh, ya. Tetapi yang tidak boleh itu kalau sudah saling menyalahkan. Maka Majelis Ulama sering memberikan sosialisasi tentang toleransi internal umat beragama dan internal umat Islam. Nah itu. Jadi pendapat yang berkaitan dengan masalah-masalah furu'iyah, nah, itu diakomodir. Tetapi kalau sudah menyangkut yang prinsip, maka MUI ini memberikan arahan. Termasuk prinsip itu berarti bersatu dalam akidah, toleransi dalam masalah furu'. Nah, dalam masalah furu' toleransi dan bersatu, tapi dalam akidah harus benar-benar sesuai dengan akidah yang diyakini mainstream umat Islam Indonesia, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Iya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Kiai sebelum kita closing ini, harapannya termasuk. Ya. Karena bicara sejarah ini kan tidak hanya sekedar urutan-urutan perjalanan, tapi kan ada ungkapan bahwa sejarah itu kan sajaratun, atau sejarah itu bisa juga berarti yaumun. Iya. Iya. Jadi terkait dengan sejarah Majelis Ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, bahwa Majelis Ulama itu didirikan dalam rangka untuk melanjutkan peran kesejarahan, di mana ulama selalu mengambil inisiatif tatkala umat itu diam, tatkala bangsa ini diam, maka ulama mengambil inisiatif.
ketika tidak ada yang bergerak, maka ulama ini bergerak. Nah, oleh sebab itu maka ulama ini yang diwadahi dalam Majelis Ulama Indonesia ini senantiasa bergerak untuk umat dan untuk bangsa. Dan panduannya adalah Al-Quran. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jelas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu tidak akan keluar dari koridor itu, dari koridor Islam dan koridor Undang-Undang Negara. Itulah Majelis Ulama Indonesia. Baik, luar biasa. Ya. Betapa mendamaikan perjalanan dari sejarah ini dan semangat yang seharusnya juga tertular pada umat Islam, terutama generasi mudanya sebagai pelanjut daripada warasatul Anbiya gitu Pak Kiai. Ya. Terima kasih Pak Kiai yang sudah Sama-sama. berkenan hadir di acara podcast kita yang perdana ini, kita bicara sejarah. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih ada sesi kedua. Karena bicara sejarah itu tidak cukup hanya dengan durasi waktu yang ada, maka kami ingin melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya perjalanan sejarah Majelis Ulama ini dan kiprahnya bagi pembinaan umat. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.